Bab 11 Xiao Wu, jadi kamu benar-benar kelinci. Bagian 1 Xiao Wu memelototi Tang San, mengingat terakhir kali dia tanpa ampun dipukul dengan batu. Dia dipenuhi dengan kemarahan. Tunggu, apa, tunggu, siapa yang tahu kapan kamu akan kembali? Semua orang menggertak kita. Apa yang dikatakan putra dari bos wanita jalang itu tentang membiarkan aku menjadi kelinci peliharaannya? Jika aku masih bisa tahan dengan itu, namaku bukan Xiao Wu. Tang San mengernyit, dalam hati yang merenung. Betapa besar seorang anak memiliki ide kotor semacam ini. Tampaknya, ia benar-benar harus mengajari mereka pelajaran, biarkan mereka tahu bahwa siswa yang bekerja tidak pandai dimanfaatkan. Berpikir seperti ini, jari-jarinya menyeret pinggangnya, mengalihkan pandangan ke medan pertempuran. Pada saat ini, sebagian besar tubuh Wang Sheng sudah berwarna ungu. Dengan mengaum harimau yang tak henti-hentinya, kekuatan rohnya sudah menjadi lebih lemah, dan lawannya tanpa dipukul olehnya sekali, tampak seperti kucing bermain dengan mouse. Pola serangan Wang Sheng masih terlalu single-minded, kekuatan roh yang ia manfaatkan hampir habis. Dia meluncurkan ofensif terakhir, mendekati 2 langkah. Sekali lagi menghadapi Liu Long menerkam, kali ini dia sudah membuat resolusi yang tegas, bahkan jika dia dipukuli secara brutal oleh pihak lain lagi, untuk memberikan lawan sesuatu untuk diingat. Liu Long dan Wang Sheng bersentuhan juga bukan hanya sekali atau 2 kali, ia secara alami tidak bisa gagal melihat tujuannya. Menonton Wang Sheng menerkam, ekspresi wajahnya juga menjadi mengesankan, mengacungkan tongkat panjang di tangannya, berturut-turut 3 pukulan staf menghantam kepala Wang Sheng dan kedua bahu. Selama Wang Sheng panah ini pada akhir penerbangannya dikalahkan, dia tidak bisa lagi meluncurkan serangan yang layak. Tetapi pada saat ini, secara mengejutkan, Liu Long merasa kedua tangannya yang memegang tongkat itu tampaknya disengat nyamuk, dan serangan yang ia kirimkan tiba-tiba tumpul. Serangannya awalnya dianggap baik, tetapi saat ini ketika tumpul itu segera mengungkapkan cacat. Serangan pertama secara alami menyerang kepala Wang Sheng, tetapi Wang Sheng dengan keras kepala menolak dan menerkam, menyebabkan 2 pukulan terakhirnya jatuh di udara tipis. Dengan seorang guru roh pertempuran yang memiliki roh binatang dekat dengan tubuh, berkaitan dengan alat para ahli roh menggunakan senjata panjang yang benar-benar adalah serangan yang menghancurkan. Bahkan jika kekuatan Liu Long lebih tinggi dibandingkan dengan Wang Sheng, hasilnya tetap seperti ini. Peng! Cakar harimau Wang Sheng menepuk kepala Liu Long, dan seluruh orangnya terbang dari tamparan. Segera setelah tubuhnya terbalik, dan kaki kanannya ditangkap sekaligus dan diayunkan seperti ekor harimau dengan cambuk berat ke punggungnya, dia dengan kejam menabrak tanah. Liu Long tidak bisa memiliki kemampuan menolak sebaik Wang Sheng, kekuatan rohnya semua ada di staf lama. Kekuatan pertahanannya sama sekali tidak luar biasa, dan setelah 2 serangan Wang Sheng, dia ambruk. Sama seperti Liu Long yang menghantam tanah dengan keras, ia pingsan. Wang Sheng dengan penuh semangat meraung ke langit, sepertinya melepaskan beberapa tahun kebencian ini. Awalnya Bos Xiao dengan tenang dan santai menonton Liu Long mengolok-olok Wang Sheng, tetapi keadaan tontonan yang tiba-tiba berubah menjadi lebih buruk segera menyebabkannya sangat terkejut. Orang harus tahu, Liu Long di antara bawahannya berada di peringkat ketiga dalam kekuatan. Jika dia belum memiliki cincin roh pertama, dia juga tidak bisa menjamin dia bisa menang melawan Liu Long. Xiao Wu bercanda berkata, Willow yang layu, tentu saja adalah Willow yang layu, benar-benar tidak dapat bertahan 1 pukulan. Bos Xiao, bagaimana menurutmu? Bos Xiao melambaikan tangan, membiarkan bawahan lainnya mendesak menyeret Liu Long untuk berobat. Mereka hanya siswa Akademi Guru Roh Utama, mengandalkan sedikit kekuatan roh masih tidak akan mengambil kehidupan. Yang pertama dianggap sebagai kerugian kita. Ling Feng, kamu sudah bangun. Yang kedua dikirim oleh Bos Xiao adalah seorang siswa kelas atas yang kurus dan kecil, hidung kecil dan mata kecil, sosok yang begitu ramping sehingga tidak ada yang bisa melihat dia berusia 12 tahun. Sebaliknya lebih seperti dia berada di kelompok usia yang sama dengan Xiao Wu dan Tang San. Panggil kembali Wang Sheng. Aku bangun, Tang San berkata dengan suara rendah di telinga Xiao Wu. Dalam pandangan Xiao Wu juga pertarungan itu tidak buruk, ia secara alami melihat lawan kedua ini untuk memasuki arena adalah seorang sarjana roh tipe kelincahan, tepat pada waktunya untuk menahan Wang Sheng. Kekuatan roh Wang Sheng sebelumnya juga telah sangat menipis, dia pasti akan kalah. Wang Sheng, kamu kembali. Serahkan ini pada San kecil. Kamu bisa istirahat. Petik 2. Wang Sheng saat ini masih belum sepenuhnya pulih dari kegembiraan sebelumnya mengalahkan Liu Long,
ketika mendengar suara Xiao Wu dan menemukan Tang San telah kembali pada waktu yang tidak diketahui. Dia tahu keadaannya, meskipun dia mengalahkan Liu Long, dia benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Dia juga tahu, jika bukan karena Tang San secara diam-diam menembakkan 3 kerikil kecil dan membatasi serangan Liu Long, bagaimana dia juga bisa mendapatkan kemenangan pertama. Kamu seorang siswa yang bekerja? Ling Feng menatap Tang San, matanya mengungkapkan ekspresi ragu-ragu. Tang San hanya mengangguk sebagai balasan, silakan mulai. Meskipun tinggi badan Ling Feng tipis dan kecil, itu akan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun pertama tinggi Tang San. Ini adalah pertarungan cepat terkait yang mana dari kedua belah pihak dapat menjadi bos siswa. Dia juga tidak lagi berpikir banyak tentang hal itu. Setelah lagi melihat sabuk Tang San, melompat ke atas, dengan gesit melompat ke atas kepala, kedua lengan terulur, tiba-tiba meluncur 2 meter. Menerkam ke bagian atas kepala Tang San. Roh binatang, Tang San melihat dalam sekilas apa roh lawan itu. Beberapa hari ini Grandmaster menginstruksikan dia tidak bisa sia-sia. Ling Feng ini adalah master roh pertempuran tipe kelincahan. Roh binatang buasnya harus menjadi binatang terbang. Dari pola eksterior maupun serangannya yang kuat atau tidak ganas, seharusnya bukan raptor. Kemudian, itu harus menjadi hewan tipe menelan atau gagak. Melihat pihak lain menerkamnya, Tang San tetap tak bergerak, tampaknya memperlakukan pihak lain seolah-olah dia pada dasarnya tidak ada. Kecepatan Ling Feng sangat cepat, di antara siswa kelas 6, dengan cepat diakui sebagai orang pertama. Dia adalah pengikut Bos Xiao, dan sosoknya juga sangat cekatan. Melihat Tang San yang tiba di depan, tiba-tiba, tubuhnya tiba-tiba terbalik, kedua tangan mengepak di bawah, kekuatan berubah arah, tiba di belakang Tang San, sementara mengayunkan kedua tangan, lengan memotong kedua sisi leher Tang San. Sampai Ling Feng membalikkan kepalanya, Tang San tidak bergerak sama sekali, berhadapan dengan kemampuan lawan yang tidak diketahui, untuk tidak mengubah tanggapannya 10.000 kali, adalah pilihan terbaik. Bagian 2 jika sebelum mendapatkan cincin roh pertama, mungkin Tang San masih tidak mungkin sombong ini, tetapi sejak mendapatkan cincin roh pertama, kelincahan, kekuatan, reaksi, semua kemampuan alami telah melompat. Kemampuan tajam murid Sekte Tang adalah indera dan segala macam reaksi, ketangkasan juga merupakan keuntungan, saat membandingkan kelincahan, siapa yang bisa ia takuti? Sosok Ling Feng yang bertransformasi di udara, pasti bersifat mendadak. Melihat Tang San, hanya siswa tahun pertama atau kedua, dalam hatinya dia juga agak meremehkan, merencanakan serangan penundukan untuk segera memaksa Xiao Wu untuk bertarung. Tapi, sama seperti kedua telapak tangannya yang hampir bergabung bersama, akan menutup di leher Tang San bergerak. Sebuah anggukan Phoenix, hanya cukup untuk menghindar dari kedua tangan Ling Feng. Setelah tubuh bagian atas membungkuk ke depan, kaki kanan Tang San seolah tersentak berayun kuat di belakangnya. Dalam seluruh proses, pada dasarnya dia tidak menoleh untuk melihat. Tenang sebagai anak yang sedang tidur, bergerak seperti kelinci yang melarikan diri, Tang San pada saat ini menyimpulkan momen yang sempurna, dan dalam sekejap meletus dengan cepat bahwa di antara kedua belah pihak menyaksikan pertempuran, hanya beberapa yang bisa melihat dengan jelas. Tumit Tang San terkait erat dengan dagu Ling Feng melakukan flip udara ketiga, dan setelah itu masih terus berputar. Dengan peng terdengar, dia jatuh beberapa meter, melangkah mengikuti langkah Liu Long, segera pingsan. Rahangnya sudah terkilir oleh tendangan Tang San. Ini masih dalam keadaan di mana Tang San tidak menggunakan kekuatan internal, jika tidak, tendangan yang satu ini setidaknya bisa menghancurkan dagunya. Tendangan jepret terbang terbalik yang memuaskan, sejenis teknik dasar kaki wushu, yang pas dengan perasaan tajam Tang San, dalam waktu cepat mengirimkan lawan secara efektif. Para siswa kelas atas di sisi Bos Xiao secara praktis secara bersamaan menatap dengan mata terbelalak, mereka pada dasarnya tidak mampu percaya bahwa apa yang terjadi di depan mata mereka adalah fakta. Ling Feng yang di antara kelompok mereka, dalam kekuatan sebenarnya adalah yang kedua setelah Bos Xiao, menghadapi yang tampak seperti hanya siswa tahun pertama atau kedua, bisa tersingkir dengan satu tendangan, sejauh bahkan serangan yang paling ahli tidak sama sekali punya waktu untuk mencapai. Bos Xiao bergumam, brengsek, haruskah surga berubah, bagaimana kabar saat ini sekejam ini? Sejak mendengar suara Ling Feng mengenai tanah, Tang San perlahan-lahan menarik kaki kanannya yang terangkat tinggi di belakangnya, dengan dingin berkata, satu jatuh. Bos Xiao terkejut, Xiao Wu di sisi siswa yang bekerja di hatinya sama-sama terkejut.
Dia telah bertarung berkali-kali dengan Tang San, dan sekarang lagi melihat dia berkelahi, dia jelas menyadari Tang San telah maju tidak sedikit, dan juga, dia juga menyadari, Tang San memasuki keadaan pertempuran tampaknya berbeda dari dia di masa damai. Pada saat-saat biasa Tang San tampak seperti anak kecil yang lembut, tetapi dalam perkelahian, pertarungannya menjadi sangat cepat dan sengit. Wang Sheng tanpa memperhatikan rasa sakit di seluruh tubuhnya, menonton Ling Feng terbang dari satu tendangan oleh Tang San, mengangkat tawa besar Schadenfreude. Bagaimana itu, Bos Xiao, yakin atau tidak, Tang San kita bahkan tidak menggunakan kekuatan roh. Aku melihat kamu masih harus mengakui kekalahan. Tinggalkan menderita rasa sakit. Bos Xiao berjalan keluar dengan wajah suram. Setelah 2 kekalahan berturut-turut, ia sudah mencapai waktu tanpa pilihan selain memasuki arena. Dia bertanya pada dirinya sendiri siapa di sisi ini selain dia, juga bisa dibandingkan dengan kekuatan Ling Feng. Jika dia tidak bisa segera mengambil moral rendah, tidak perlu melawan duel yang tersisa. Dengan menggunakan metode yang cepat dan ganas untuk sendirian mengalahkan anak ini sebelum dia, dan sekali lagi mengalahkan Xiao Wu, dia bisa menyelamatkan muka. Bos Xiao menatap dingin ke Tang San, sekarang ekspresi menghina dan menghina di wajahnya sudah menghilang, digantikan oleh martabat. Xiao Chen Yu, siswa kelas 6, Roh, Serigala. Master Roh Pertempuran Cincin ke-11 yang pertama. Mengumumkan semangat dan pangkatnya, adalah semacam rasa hormat kepada lawan. Saat berbicara, seluruh tubuh Xiao Chen Yu memancarkan cahaya hijau kehitaman, dalam kilau hijau kehitaman, otot-otot tubuhnya mulai membengkak, kedua matanya secara bertahap menjadi warna hijau pucat, kedua tangan perlahan mengangkat, cakar ke depan, cakar menjadi lebih tajam. Cincin roh putih bangkit dari bawah kaki, tepatnya penampilan peningkatan tubuh roh. Xiao Chen Yu sebagai bos siswa, sekarang menunjukkan bagian yang pintar. Berapa banyak di Akademi Nuding yang tidak tahu apa arwahnya, tetapi Tang San yang berhadapan dengannya berbeda, dari sudut pandangnya, arwah Tang San saat ini masih menjadi misteri. Pertama mengumumkan semangatnya sendiri, adalah persis untuk tujuan membuatnya tahu apa semangat Tang San yang akan dilawannya. Dengan cara ini, dia juga akan bisa merencanakan sesuatu. Tang San telah mendengar Grandmaster berbicara tentang adat roh yang mengumumkan ini, hanya ketika seseorang tidak akan melirik lawan, tidak takut bahwa pihak lain akan selamanya menjadi musuh bebuyutan, ketika menghadapi pihak lain mengumumkan roh, seperti semua harus mengumumkan mereka roh, mengekspresikan rasa saling menghormati, keterampilan belajar dengan bertukar petunjuk. Tang San, siswa kelas 1, Roh, Rumput Perak Biru. Master Spirit Alat Ring pertama peringkat ke-11. Ketika Tang San mengumumkan bahwa arwahnya adalah rumput perak biru, di belakang Xiao Chen Yu, para siswa kelas atas secara bersamaan tertawa terbahak-bahak, dari ekspresi gugup di wajah mereka, tidak ada yang tersisa. Bahkan sampai tidak mendengar Tang San mengumumkan pangkatnya. Rumput perak biru adalah roh yang tidak berguna, ini sudah lama sekali sepenuhnya diakui secara universal di benua. Bahkan jika kekuatan Tang San sendiri tidak lemah, perbedaan semangat masih menyebabkan mereka pada dasarnya tidak perlu sangat khawatir seperti sebelum bos Xiao itu bisa kalah. Kamu barusan berkata, seberapa tinggi pangkatmu? Xiao Chen Yu tidak bisa semena-mena para pengikutnya, karena keributan di belakangnya membuatnya tidak bisa mendengar Tang San mengumumkan pangkatnya. Peringkat 11, Master Alat Cincin Roh Pertama. Sementara berbicara, cahaya putih samar naik dari tubuh Tang San. Mengangkat tangan kanannya, rumput perak biru samar tumbuh dari pusat telapak tangannya. Mengikuti gelombang tangan kanannya, rumput perak biru melayang jauh di bawah kaki. Cincin roh kuning cerah naik di sekitar Tang San dari bawah, mengambang secara teratur ke atas dan ke bawah di sekitar tubuhnya. Munculnya cincin roh kuning, seolah-olah itu adalah tamparan keras di mulut siswa kelas atas itu, segera membekukan tawa, beberapa bahkan menganga lebar, melihat Tang San seolah dia orang aneh. Cincin roh 100 tahun. Xiao Chen Yu tersentak. Bagian 3 putih mewakili cincin roh 10 tahun, kuning mewakili cincin roh 100 tahun. Cincin roh berbeda satu tingkat, dalam kondisi di mana kedua belah pihak memiliki kekuatan roh peringkat yang sama, efek ini bisa menentukan. Bagaimana ini bisa terjadi? Cincin roh muncul di tubuh Tang San, bisa dikatakan menjungkir balikan pemahaman siswa tentang roh lawan. Tahun pertama, hanya berdiri untuk kelas 6 dan 7 tahun, kultivasi roh yang mencapai alam tahun pertama, ini tidak pernah terjadi dalam seluruh sejarah Akademi Master Roh Primer Nuding.
Apalagi, arwahnya juga dikenal sebagai arwah rumput perak biru yang tidak berguna. Bos, sia-siakan dia, dia hanya memiliki rumput perak biru. Bagaimana sengitnya cincin roh bisa membuatnya? Seorang siswa kelas yang lebih tinggi tidak bisa tidak mengatakan. Idiot, tutup mulut. Xiao Chen Yu meraung, memotong kata-kata bawahannya. Hanya rumput perak biru. Xiao Chen Yu berpikir dalam hatinya bahwa itu sama sekali tidak sesederhana itu. Rumput perak biru tidak diragukan lagi adalah roh yang tidak berguna, tetapi rumput perak biru yang telah mencapai ranah master roh sedikit berbeda. Dan juga di tubuhnya adalah cincin roh 100 tahun. Ini dia pada dasarnya tidak dapat memperolehnya sendiri, dan karena dia memiliki orang-orang yang dapat membantunya dalam memperoleh cincin roh 100 tahun, dan lebih jauh lagi membantunya berkultivasi ke alam guru roh, maka seberapa besar pengaruh bisa berada di balik ini anak tahun pertama sebelum dia. Ayah Xiao Chen Yu adalah Kastelan Kota Nuding, kalau tidak, dia juga tidak bisa sombong di akademi, termasuk guru yang sangat sedikit yang bisa menentangnya. Sejak kecil melihat berbagai tindakan resmi ayahnya, ia juga sedikit banyak dinodai oleh suasana politik, oleh karena itu ia pertama-tama memikirkan latar belakang Tang San. Ayahnya telah 1000 kali memerintahkannya, 10.000 kali memperingatkannya, bahwa di dunia ini, beberapa klan besar sama sekali tidak boleh tersinggung. Bahkan dibandingkan dengan rumah tangga kekaisaran mereka masih lebih mengerikan. Rumah tangga kekaisaran masih harus memiliki beberapa keraguan mengenai reputasi, tetapi klan-klan besar itu pada dasarnya tidak membutuhkannya. Memprovokasi mereka, menjatuhkan bencana. Kamu benar-benar siswa yang bekerja? Xiao Chen Yu tidak bisa membantu tetapi bertanya. Tang San dengan tenang mengangguk, setelah mengeluarkan cincin roh, perasaan seperti seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan membuat darahnya mendidih. Saat ini dia juga ingin menemukan lawan untuk mengukur kekuatannya dengan benar. Memeriksa level apa kekuatannya sebenarnya telah tercapai setelah perubahan mendasar. Langsung saja, saat ini sudah mencapai arrow panah yang dipasang ke tali busur tidak bisa menghindari dilepaskan, Xiao Chen Yu dalam hatinya ingat, bahkan jika ia memenangkan siswa tahun pertama yang bekerja di hadapannya, ia benar-benar tidak bisa melukainya. Jika berbicara tentang Ling Feng menerkam dengan gesit, maka, menerkam Xiao Chen Yu sangat kuat. Karena dia memiliki cincin roh pertama, kekuatannya secara fundamental tidak dapat dibandingkan dengan kemampuan Wang Sheng. Meskipun roh Wang Sheng adalah raja binatang, dengan rohnya pada peringkat yang lebih rendah dia masih jauh lebih rendah daripada Xiao Chen Yu. Menghadapi serangan menerjang Xiao Chen Yu, Tang San adalah santai dan riang seperti ketika dia tidak menanggapi Ling Feng. Memiliki cincin roh dan tanpa cincin roh, adalah dua konsep absolut. Xiao Chen Yu dengan tegas melemparkan dirinya ke depan, kekuatan roh yang bocor keluar dari tubuhnya sudah menyelimuti rentang 3 meter persegi di sekitar tubuh Tang San. Dan ini adalah serangan dengan kekuatan absolut, pada dasarnya tanpa teknik apapun. Hanya ingin menggunakan kekuatan melawan kekuatan. Paksa bertemu, lalu ayo. Meskipun kekuatan sama sekali bukan keahlian murid Sekte Tang, baru saja Tang San berpikir untuk melihat pada tingkat apa keterampilan surgawi misteriusnya benar-benar tercapai. Seketika, mengumpulkan keterampilan di kedua telapak tangan, perlahan-lahan mendorong dadanya. Bertemu cakar serigala Xiao Chen Yu. Bawahan Xiao Chen Yu sekarang semua sudah mengenakan senyum kemenangan di wajah mereka. Betapa 100 tahun berdering roh, idiot ini menggunakan tangannya untuk memenuhi cakar serigala Xiao Chen Yu, yang hanya merayu kematian. Mereka secara pribadi telah melihat Xiao Chen Yu setelah peningkatan tubuh roh bergantung pada kekuatan sepasang cakar untuk meraih dan menghancurkan bongkahan batu. Tangan Xiao Chen Yu jauh lebih besar dibandingkan dengan Tang San. Dia dalam hatinya sebenarnya ragu-ragu, haruskah dia menggunakan kekuatan cakarnya atau tidak? Dia percaya bahwa dengan mengandalkan kekuatan cakarnya dia pasti bisa menghancurkan telapak tangan Tang San berkeping-keping, ini juga akan dianggap mengakhiri kompetisi. Tetapi dengan melakukan itu, akankah orang-orang di belakangnya mengisi daya begitu cepat? Xiao Chen Yu tanpa menunggu untuk berpikir jernih, kedua cakarnya dan telapak tangan Tang San membanting bersama. Dengan teredam peng terdengar, saat cahaya berwarna hijau kehitaman dan putih bersinar terang, lingkaran udara meledak dan menggerakkan arus udara di kaki kerumunan penonton di sekitarnya. Tang San berdiri di sana benar-benar diam dengan kaki tidak tegak lurus atau sejajar, tubuh bagian atas Xiao Chen Yu dalam sekejap, setelah kejutan jatuh ke belakang. Praktis secara tidak sadar, cakar serigala Xiao Chen Yu sudah menamparkan tangan Tang San. Kehilangan ke sisi lain dalam kekuatan roh membuatnya shock dan amarah secara bersamaan sehingga dia sudah lupa ketakutannya.
Tapi, sesuatu terjadi yang menyebabkan Xiao Chenyu bahkan lebih terkejut. Tepat ketika cakar serigalanya meraih kedua tangan Tang San, dia jelas merasa bahwa kedua tangan Tang San sekeras besi, tidak peduli bagaimana dia menggunakan kekuatannya, dia tidak dapat menggeser sedikit pun mereka. Segera mengikuti, tangan Tang San berpisah, dengan paksa mengambilnya dari dalam cakar serigala, membalikkan tangannya untuk meremas pergelangan tangan Xiao Chenyu, tidak membiarkannya mundur dari keterkejutan seperti itu. Kedua tangan menarik kembali sosok mantan pengganggu itu, bahu kanannya langsung bersentuhan dengan perut bagian bawah Xiao Chenyu. Tubuh besar Xiao Chenyu terbang dari serangan langsung itu, jatuh sejauh lebih dari 3 meter. Bawahan Xiao Chenyu hanya beberapa saat yang lalu bersiap untuk bersorak, melihat bos mereka jatuh. Kali ini, ekspresi di mata mereka memandang Tang San benar-benar berubah. Apakah anak ini masih manusia? Giok berkilau perlahan-lahan surut dari kedua tangan, mencoba jika kekuatan internal keterampilan misterius surganya akan lebih besar daripada kekuatan roh peringkat 11 lawan. Tang San dengan dingin berkata, aku masih sibuk dan tidak punya waktu untuk bermain denganmu, jadi aku akan mengakhirinya seperti ini. Rumput perak biru, ikat. Xiao Chenyu baru saja beberapa saat yang lalu melonjak dari tanah, serangan tunggal Tang San tanpa menjadi penuh, dan di samping peningkatan tubuh rohnya, kekuatan pertahanannya tanpa kesalahan besar, dan karenanya tidak ada cedera, tepat pada waktunya mendengar kata-kata Tang San. Lebih dari 10 rumput perak biru tebal yang benar-benar tanpa peringatan tiba-tiba melonjak dari bawah kakinya, berputar ke atas, tanpa menunggu Xiao Chenyu bereaksi, sudah mengikat kedua kakinya dengan kuat. Apa ini? Xiao Chenyu menjadi pucat karena ketakutan. Berjuang dengan semua kekuatannya, tetapi karena ditingkatkan rumput-rumput biru itu sangat sulit, terlepas dari bagaimana dia menggunakan kekuatannya, dia tidak bisa berjuang bebas. Bagian 4 Tang San maju selangkah demi selangkah menuju Xiao Chenyu, jangan mencobanya. Kamu tidak dapat berjuang secara gratis. Cincin roh pertamaku adalah ular datura, oleh karena itu, rumput perak biruku memiliki ketangguhan ular datura. Tentu saja, ia juga memiliki sedikit racun ular datura. Jika kamu merasa masih memiliki lebih banyak kekuatan untuk bertarung, aku tidak keberatan membiarkan kamu mencicipi rasa racun ular datura. Oh, aku harus menyebutkan, aku tidak punya penawarnya. Ada juga lebih dari 10 rumput perak biru yang muncul di belakang Tang San, bilah rumput menggantung di belakang punggungnya, seolah-olah itu lebih dari 10 ular datura yang dipilih orang untuk digigit. Perasaan takut mulai muncul di seluruh siswa kelas yang lebih tinggi, beberapa bawahan Xiao Chenyu dengan cepat mundur tanpa terkendali. Bahkan jika mereka belum menemukan ular datura, mereka benar-benar mendengarnya. Siapa yang mau melakukan kontak dengan racun ular horor semacam ini? Jangan gunakan racun ular. Aku akui kekalahan. Meskipun Xiao Chenyu adalah bos di antara para siswa, bagaimanapun juga dia baru berumur 12 tahun, dan sama-sama juga bisa memiliki ketakutan kekanak-kanakan, untuk waktu yang sudah dia benar-benar bingung. Sebenarnya, meskipun rumput perak biru Tang San beracun, setelah semua itu hanya cincin roh pertama. Apa yang diserap juga bukan ular datura yang lebih hebat, oleh karena itu sifat racun yang melekat hanya memiliki efek melumpuhkan, tidak lebih. Tentu bukan hipertoksisitas yang fatal. Tapi bagaimana mungkin Xiao Chenyu berani menggunakan tubuhnya sendiri untuk mengujinya? Rumput perak biru dengan tenang menghilang dari kaki Xiao Chenyu, dan di wajah Tang San terungkap senyum lembut yang akrab bagi para siswa yang bekerja. Karena kamu sudah mengakui kekalahan, maka, ikuti apa yang kamu dan Xiao Wu sepakati sebelumnya. Xiao Chenyu menatap Tang San, lalu aku harus mengakui kamu sebagai bos atau mengenalinya. Apa yang dia masih tidak percaya adalah bahwa kekuatan Xiao Wu mampu melebihi Tang San. Seorang guru roh berusia 6 tahun, ini sudah melampaui imajinasinya. Tang San berkata dengan sedikit senyum, tentu saja Xiao Wu adalah bosmu. Aku tidak bisa menang melawannya. Kalau tidak, kamar senior kamar 7 adalah aku, bukan dia. Petik 2. Mulut Xiao Chenyu terbuka dalam bentuk O, hatinya berkata, kamu sudah sekejam ini, dan dia dibandingkan dengan kamu masih lebih mengerikan. Kamu benar-benar siswa yang bekerja, benar-benar baru berusia 6 tahun. Xiao Wu tanpa tergesa-gesa berjalan di samping Tang San, bertepuk tangan, mengadopsi penampilan pemimpin kakak perempuan, tampilan Little Sun tidak buruk, kamu sudah bekerja keras. Tang San tertawa, berkata, guru masih memberi aku beberapa hal untuk dihadiri, bisnis yang tersisa yang kamu selesaikan sendiri. Setelah itu kamu bisa menjadi suster tertinggi di akademi.
Xiao Wu tersenyum memukul bahu Tang San sekaligus, baik, kamu pergi, aku akan menangani sisanya. Selesai berbicara, pandangannya beralih ke Xiao Chen Yu, apa? Kamu masih belum yakin? Baik, aku akan memperkenalkan diri aku sekali. Aku Xiao Wu, mahasiswa tahun pertama yang bekerja, roh, kelinci, master semangat pertarungan cincin peringkat 12. Jangankan Xiao Chen Yu, termasuk Tang San yang masih tidak terkejut, dia juga sekarang baru menyadari bahwa Xiao Wu secara tak terduga sama-sama seorang guru roh, dan juga membandingkannya dengan satu peringkat lebih tinggi. Tapi usianya hampir sama dengan dia, artinya, dia juga memiliki kekuatan roh penuh. Lampu merah naik dari tubuh Xiao Wu. Terselubung di bawah cahaya merah yang redup, matanya mulai memerah, telinganya perlahan tumbuh, berdiri dari sisi kepalanya yang ditutupi bulu putih lembut. Perawakannya tampaknya menjadi sedikit lebih tinggi, nafas lembut dari kekuatan roh yang tampaknya bergelombang berpusat pada tubuhnya. Dari bawah kaki muncul cincin roh secara tak terduga dengan penampilan seperti Tang San, itu juga cincin roh kuning 100 tahun. Xiao Chen Yu berusaha keras untuk menepuk dahinya sekaligus, Xiao Wu Jie, aku melayani. Selanjutnya, kamu adalah suster utama dari Master Roh Utama Akademi Nuding kami. Semua orang datang, temui Xiao Wu Jie. Seorang Master Roh alat peringkat perak rumput ke-11 biru sengit, ini adalah Master semangat pertarungan cincin peringkat 12 yang pertama, dan juga memiliki cincin roh 100 tahun juga. Xiao Chen Yu tidak perlu bertengkar untuk mengetahui bahwa dia sama sekali tidak cocok dengan Xiao Wu. Xiao Wu agak sombong menatap siswa kelas atas sebelum dia membungkuk memberi hormat, melirik Tang San yang bingung di sana, apakah kamu tidak memiliki beberapa masalah? Mengapa kamu tidak pergi? Kamu diizinkan untuk memiliki kekuatan roh penuh bawaan, tapi bukan aku. Tang San mulai dari pikirannya, menatap Xiao Wu dengan hati-hati, mengangkat tangannya untuk membelai telinganya yang panjang dan lembut, mengangguk, Xiao Wu, jadi kamu benar-benar kelinci. Kamu. Telinga kelinci adalah yang paling sensitif, berubah menjadi roh, efek yang sama muncul di seluruh tubuh Xiao Wu. Wajah cantik gadis kecil itu tiba-tiba memiliki dua gumpalan besar memerah, mengangkat tangannya yang ingin memukulnya, Tang San sudah melarikan diri seperti angin. Tidak berbicara tentang reparasi apa yang harus dilakukan di pihak Xiao Wu, setelah Tang San melarikan diri dari akademi, pikirannya tidak bisa membantu tetapi bebas untuk mantra. Selain cedera racun guru membuatnya khawatir, segala sesuatu yang dibandingkan dengan apa yang ia bayangkan adalah mulia. Masalah kultivasi Heaven misterius akhirnya diselesaikan, dan dia juga memiliki kemampuan mengikat rumput perak biru ini, kekuatannya yang sebenarnya telah membuat kemajuan besar. Tang San percaya, dia hanya harus terus melakukan upaya besar dengan budidaya, dan keterampilan surga misteriusnya akan maju dengan pesat. Paling tidak dalam 10 tahun, dia hanya harus bisa memasuki ranah kelima keterampilan surga misterius, dan karenanya dianggap agak berhasil. Ketika tiba pada waktu itu, di Mysterious Heaven Treasure Record tercatat sebagian besar kemampuan penggunaan senjata tersembunyi. Guru tidak mengatakan jika dunia ini memiliki banyak sekte klan roh, tidak bisakah dia membangun sekte Tangnya sendiri di dunia ini? Di Dou Luo kontinen, terlepas dari apakah itu Kekaisaran Surga Dou atau Kekaisaran Bintang Luo, di Spirit Hall kota mana pun bisa menjadi struktur simbolis kota itu. Tang San hanya secara acak meminta orang yang lewat, dan berhasil menemukan lokasi Spirit Hall. Baru saja membantu siswa yang bekerja merespons perjuangan telah menunda dia untuk beberapa waktu, dan dia masih harus kembali untuk membawa makanan guru di tengah hari. Oleh karena itu Tang San menggunakan langkah tercepatnya untuk berlari ke Spirit Hall, tidak ingin ditunda. Berhenti, teman kecil, ini Spirit Hall, kamu tidak bisa terburu-buru. Tang San baru saja tiba di Spirit Hall, ketika ia dihentikan oleh penjaga pintu masuk. Lokasi Spirit Hall di kota Nuding adalah struktur kubah yang sangat besar. Hanya lebar bagian depan harus melebihi 100 meter, tingginya mencapai hingga 20 meter, dibagi menjadi 3 lantai. Seluruh bangunan berwarna coklat, dan lambang di gerbang depan hanya memiliki satu pedang panjang. Dari penjelasan Grandmaster, Tang San tahu bahwa lambang dengan hanya satu desain, berarti bahwa Balai Roh Kota Nuding adalah Balai Roh peringkat terendah. Bab 12 Metode Palu Angin Gangguan Pemecahan Bagian 1-2 Penjaga gerbang masuk tampaknya berumur 20 tahun atau lebih. Kekuatan roh yang berfluktuasi pada tubuh mereka sama sekali tidak berbeda, merasa seolah-olah tidak ada yang bahkan mencapai tingkat Master Roh. Tampaknya kota Nuding memang terpencil, dari tingkat Balai Roh dapat dilihat bahwa kota ini tidak penting di Kekaisaran Tiandou. Paman,
Salam, aku adalah siswa tahun pertama Akademi Guru Roh Utama Nuding. Guru mengatakan kepada aku untuk datang ke sini untuk mengukur tingkat roh. Tang San menunjukkan seragam sekolah yang dikenakannya, berbicara kepada penjaga gerbang. Dengan melihat lambang Akademi Nuding yang dikenakan Tang San, kedua penjaga itu tanpa sadar mengungkapkan cahaya iri di mata mereka. Penjaga yang berbicara pertama mengatakan, ternyata seperti ini, lalu masuk ke dalam. Mencapai aula resepsi lantai pertama mencari Grandmaster Roh Masiu Nuo, dia dapat membantu kamu. Terima kasih. Tang San menjawab, dan bergegas masuk ke dalam Spirit Hall. Pandangan iri kedua penjaga itu mengikutinya ketika dia memasuki Spirit Hall. Salah satu dari mereka berkata, awalnya kalau aku bisa masuk ke Akademi Nuding, mungkin saat ini aku bisa menjadi guru roh. Hei, Nuding Academy harus memiliki kemampuan sendiri untuk menguji kekuatan roh. Hanya datang ke sini saat kita maju. Mengapa anak ini berlari ke balai roh kita? Siapa tahu, tidak masalah. Anak ini betapapun usianya, mungkin gurunya membiarkannya datang dengan beberapa pesan, dan tidak dapat berbicara dengan jelas. Kubah setinggi 20 meter memiliki suasana tertentu, seperti Tang San berjalan ke aula roh. Ia langsung dipengaruhi oleh keagungan yang luas ini. Kubah seluruh aula sepenuhnya ditutupi dengan mural. Di setiap kotak kecil dicat berbagai penggambaran roh. Di bagian bawahnya berkilauan emas cemerlang, memberi orang perasaan emas dan batu giok dalam kemegahan yang mulia dan kesederhanaan tanpa hiasan. Spirit Hall memiliki semua di sekitar jendela kristal besar, sinar matahari yang melewati jendela kristal membiaskan diri ke mural, cahaya keemasan berkilauan memberi orang lebih banyak perasaan mempesona dan menakjubkan. Aula resepsi, di mana aula resepsi? Dipengaruhi oleh suasana aula, Tang San mulai mencari tujuan perjalanan ini. Tidak banyak orang di dalam Spirit Hall, dan hanya ada beberapa pelayan yang membersihkan. Karena Tang San tidak tahu bagaimana menemukan aula resepsi, ketika dia bersiap untuk mendekati beberapa orang untuk bertanya, dia melihat seorang kenalan. Tepatnya Grandmaster Roh yang membantunya dalam kebangkitan roh, satu-satunya roh serigala yang memiliki Su Yuntao. Tang San cepat melangkah mendekatinya. Saat ini bersama dengan Su Yuntao adalah seorang guru roh wanita, tinggi badannya tinggi dan ramping tetapi fitur wajah juga berkembang di antara keindahan. Dua orang berbicara dan tertawa, tidak sedikit pun memperhatikan Tang San yang kecil ini mendekat. Grandmaster Su Yuntao. Tang San memanggil. Su Yuntao pada saat ini menemukan kedatangannya, guru roh wanita di sisinya membuat suara terkejut, mengatakan, kenapa aula roh kita masih memiliki anak kecil? Putra bangsawan apa yang datang ke aula roh kita untuk menjalani kebangkitan roh? Mata Su Yuntao juga tidak bisa mengidentifikasi Tang San, lagi pula, terlalu banyak anak yang mengalami kebangkitan semangatnya, dan juga gaya berpakaian Tang San saat ini tidak lagi dalam kesulitan yang mengerikan seperti sebelumnya. Kamu adalah, melihat ekspresi Su Yuntao yang tidak pasti, Tang San buru-buru menjelaskan, Grandmaster Su Yuntao, aku Tang San, terakhir kali kamu di Desa Roh Kudus membangkitkan roh rumput perak biru, kekuatan roh penuh bawaan santang. Jadi ternyata kamu, kenapa kamu berlari di sini? Orang-orang dengan kekuatan roh penuh bawaan mudah diingat, dan Su Yuntao segera memanggil Tang San. Tang San berkata, guru membiarkan aku datang ke Spirit Hall untuk menjalani penilaian kemajuan, dan di samping menguji kekuatan ranking roh. Su Yuntao terkejut, kamu sudah mendapatkan cincin roh pertama. Seberapa cepat? Seragam ini adalah Akademi Nuding, layak menjadi akademi terbaik kota Nuding, para guru benar-benar bertanggung jawab. Rekan Su Yuntao tampaknya agak tidak puas karena diabaikan. Yuntao, bukankah kamu akan memperkenalkan aku? Su Yuntao memperhatikan temannya yang tampaknya agak kesal, dan buru-buru menjilat berkata, Sisi, ini adalah anak yang aku sebutkan padamu dengan kekuatan roh penuh bawaan, sayang sekali rohnya adalah rumput perak biru. Kalau tidak, prospek masa depan bisa tak terbatas. Dia saat ini sudah mendapatkan cincin roh, jadi juga dianggap sebagai anggota roh penguasa. Aku akan menyusahkan kamu untuk menunggu aku di sini sebentar, aku akan pergi melihat dia menghubungi Grandmaster Masiu Nuo di aula resepsi. Petik 2. Tepat ketika Sisi mendengar Su Yuntao berbicara tentang kekuatan roh penuh bawaan Tang San, matanya jelas menyala sejenak, tetapi ketika dia mendengar Tang San yang memiliki kekuatan roh penuh bawaan ini secara tak terduga memiliki roh rumput perak biru, kejutan yang menyenangkan di wajahnya menjadi sentuhan yang menghina. Mengangguk katanya, kamu pergi, aku akan menunggumu di sini. Terima kasih. Kesan yang diberikan Su Yuntao pada Tang San masih tidak salah.
dan harus dianggap di Aula Roh sebagai pelayan yang teliti. Su Yuntao membawa Tang San sepanjang sisi naik tangga ke lantai 2 Aula Roh, mencapai pendaratan lantai 2. Di sini Tang San bisa melihat tertutup oleh kamar, dan dari sini orang juga bisa langsung melihat aula lantai pertama. Tanpa perlu bertanya, ini harus menjadi area kantor Spirit Hall. Su Yuntao jelas tidak sabar untuk pergi menemani Sisi, membawa Tang San dengan kecepatan kilat untuk mencapai pintu kamar, dan tanpa mengetuk, mendorong pintu dan masuk. Siapa ini? Ah, betapa berani. Suara yang agak serak terdengar dari dalam ruangan. Ini adalah kantor yang cukup terang, dan di belakang meja yang luas duduk seorang lelaki tua, mengenakan pakaian guru roh yang rapi dan rapi, bersama dengan simbol 3 pedang 3 standar, menunjukkan bahwa dia adalah seorang guru roh pertempuran tingkat Grandmaster Roh. Jadi itu Yuntao, kenapa kalian sangat terburu-buru? Untuk kultivasi Master Roh, seseorang harus memusatkan perhatian seseorang, dengan disposisi yang stabil. Kalau tidak, kamu akan menjadi mirip aku, entah bagaimana tidak dapat maju melewati ambang peringkat ke-30. Su Yuntao agak menggerutu berkata, Grandmaster Masi Unuo, jangan bertele-tele. Anak ini telah datang untuk menjalani penilaian kemajuan, aku akan menyusahkan kamu dengan itu. Hubungan Su Yuntao dengan guru roh tua ini jelas sangat baik, ketika Grandmaster tua itu tertawa. Ketika tatapannya beralih ke Tang San, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kaget. Yuntao, apakah kamu yakin anak ini telah datang untuk menjalani penilaian kemajuan dan tidak membangkitkan semangat? Bagian 2 Su Yuntao berkata dengan senyum masam, tentu saja aku yakin, roh anak ini terbangun olehku. Dia adalah anak yang aku sebutkan kepada kamu dengan kekuatan roh bawaan penuh, yang rohnya adalah rumput perak biru. Dia sudah mendapatkan cincin roh, oleh karena itu aku akan merepotkanmu. Sisi masih menungguku, jadi aku akan pergi dulu. Selesai berbicara, menepuk pundak Tang San, dia buru-buru keluar. Melihat Su Yuntao yang kembali, Tuan Roh Tua Masi Unuo tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya, anak muda lain dengan kepala yang ditoleh oleh cinta. Sayang sekali, Sisi tidak cocok untuknya sama sekali. Hati gadis itu terlalu besar, bagaimana kamu bisa membelenggu dia? Tang San berdiri di depan meja Masi Unuo, mendengar Masi Unuo bergumam sendiri dalam hatinya yang sedikit tidak sabar. Halo, Grandmaster, Masi Unuo. Masi Unuo tersenyum sedikit memandang Tang San, berkata, nak, tidak perlu memanggilku Grandmaster, aku tidak bisa dihitung sebagai Grandmaster, kamu hanya memanggilku kakek Masi Unuo. Tahun ini aku berusia 81 tahun, dengan usia yang memanggil aku sama dengan kakek kamu seharusnya tidak ada masalah. Suara orang tua yang ramah dan ramah itu segera meningkatkan kesan baik Tang San tentangnya, dan buru-buru menelepon lagi, halo, kakek Masi Unuo. Masi Unuo tersenyum sedikit, berkata, ayo, aku akan membawamu untuk menjalani penilaian kemajuan. Kamu adalah anak yang sangat sopan. Sangat disayangkan, semangat menjadi rumput perak biru. Saat berbicara, Masi Unuo memimpin cucunya yang semu menarik tangan Tang San untuk meninggalkan kantor, berjalan menyusuri lantai 2 menuju sisi bagian dalam Spirit Hall. Tepat ketika mereka mencapai ujung pendaratan, 3 pintu berkubah tinggi muncul di hadapan Tang San. Masi Unuo berkata sambil tersenyum kecil, ini adalah ruang pengujian semangat yang sebenarnya untuk menjalani penilaian kemajuan. Ayo anak kecil. Berbicara, dia mendorong membuka pintu paling kiri, membawa Tang San berjalan ke dalam. Memasuki ruangan ini, Tang San memiliki semacam perasaan tertentu, dalam tubuhnya kekuatan internal keterampilan misterius surga bergerak sedikit seolah-olah mengikuti semacam irama aneh. Ruangan ini sangat luas, dan juga sangat tinggi, sebanyak 200 meter persegi, dan sebuah jendela besar menyediakan pencahayaan yang cukup. Tang San segera menemukan penyebab yang mempengaruhi kekuatan internalnya, di keempat dinding, di sekelilingnya terdapat batu hitam berukuran kepalan yang tak terhitung, tampak seperti materialnya harus sama dengan apa yang awalnya digunakan Su Yuntao untuk membangkitkan semangat. Di lantai, digambarkan simbol token ubin besar, pedang panjang menunjuk ke bawah, menunjuk tepat di pintu masuk gerbang. Simbol ini seperti yang dipasang di luar balai roh. Grandmaster Masi Unuo melihat Tang San memperhatikan pola di lantai, dan berkata dengan sedikit senyum, kami di sini adalah Spirit Hall peringkat rendah, juga dikenal sebagai Brand Spirit Hall. Di benua, bahkan jika itu adalah kota terkecil, mereka semua memiliki Spirit Hall yang dijual sama seperti kita. Aula cabang di atas adalah Aula Roh Anak, dan sekali lagi tingkat yang lebih tinggi adalah Lord Spirit Hall. Mencapai tingkat Lord Spirit Hall,
mereka semua ditempatkan di kota-kota besar. Di dua ibu kota kekaisaran, ada Saint Spirit Halls peringkat keempat. Tingkat kelima adalah Papal Hall, ada tempat Spirit Hall kami yang paling agung. Di atas Papal Hall, hanya ada Aula Douluo Consecration yang legendaris. Hanya Master Roh yang mencapai peringkat Douluo, dapat memiliki kualifikasi untuk masuk ke sana, dan itu juga merupakan tujuan akhir dari para guru roh yang memiliki peringkat terdaftar Aula Roh di atas Douluo. Ini adalah tempat yang dirindukan oleh semua Tuan Roh. 6 jenis tingkat Aula Roh yang dibicarakan oleh Masi Unuo sesuai dengan 6 jenis tanda yang dibicarakan Grandmaster, Tang San dalam hatinya sudah memahami hal ini. Terima kasih telah memberitahuku tentang ini, kakek Masi Unuo, bisakah kita mulai? Masi Unuo tersenyum, dan berkata, anak-anak muda hari ini, temperamen semuanya tidak sabar seperti itu. Sangat baik, maka kita akan mulai sekarang. Berikan permainan semangat gratis kamu, lepaskan cincin roh kamu. Tang San berjalan untuk berdiri di tengah simbol, mengangkat tangan kanannya, dengan konsentrasi penuh dan napas tenang, kekuatan internal skill Heaven dikombinasikan dengan rumput perak biru untuk menghasilkan arus hangat perlahan naik dari pusat telapak tangannya. Bila rumput perak biru tebal dan kokoh berkerumun, dalam sekejap mata yang sudah menggantung di lantai, cincin roh ular datura 100 tahun yang terang naik dari bawah kaki Tang San, berpusat pada tubuhnya, bergerak ke atas dan ke bawah. Masi Unuo pada awalnya mengenakan senyum ringan, ketika dia melihat rumput roh biru melonjak keluar dari tangan Tang San, ekspresinya sudah menjadi tertegun, ini rumput perak biru. Di mata Tang San memancarkan cahaya biru redup, ini adalah efek khas dari menggunakan roh rumput perak biru. Apakah ada masalah? Kakek Masi Unuo. Masi Unuo menggosok matanya, tentu saja dia tidak melihat kesalahan. Saat ini, perhatiannya beralih ke cincin roh kuning di tubuh Tang San. Cincin roh 100 tahun, itu sebenarnya cincin roh 100 tahun. Tidak heran, perubahan besar ini dapat terjadi bahkan di rumput perak biru. Anakku, aku masih belum tahu siapa namamu. Aku menelepon Tang San. Masi Unuo menghembuskan nafas panjang, menenangkan kegelisahan di hatinya. Aku bisa memastikan, kamu memiliki guru yang cukup bagus di Akademi Nuding. Namun, kemampuan tutor Akademi Nudings untuk membantu kamu mencapai perburuan makhluk roh 100 tahun sudah sangat sulit. Sayang sekali potensi pertumbuhan rumput perak biru terlalu buruk, berbicara sebaliknya, mungkin kamu benar-benar bisa menjadi master roh yang perkasa, setelah semua roh kamu baru saja terbangun selama beberapa bulan. Masi Unuo mengambil bola kristal kuning dari meja ke samping dan berjalan di depan Tang San, tanamkan kekuatan rohmu di dalam, biarkan aku melihat pada level apa yang telah kamu capai. Menurut teori, kamu seharusnya ke-11, kata peringkat Masi Unuo masih belum diucapkan, karena bola kristal yang dia tempatkan di tangan Tang San sudah semakin bersinar dengan cahaya berkabut kuning. Cahaya itu tidak bisa dianggap sangat kuat, tetapi sangat jelas. Ini, kekuatan roh peringkat ke-13. Masi Unuo memandang Tang San sedikit seolah-olah melihat monster kecil, mungkinkah itu karena cincin roh itu sendiri sangat kuat? Kekuatan roh yang kebetulan meningkat, tetapi, itu masih tidak boleh melewati 2 peringkat. Anak kecil, bisakah kamu memberitahu aku, cincin roh kamu diburu dari binatang buas apa? Bagian 3 Tang San tanpa menahan diri, berkata, itu adalah ular datura. Masi Unuo sangat terkejut, tidak heran, tanpa diduga itu adalah di antara binatang roh tingkat rendah di antara ular datura yang paling menyusahkan. Bahkan adalah ular datura 100 tahun, jadi itu sebabnya ia memiliki efek seperti ini. Tidak benar, rohmu berasal dari sistem tanaman, bagaimana ia bisa menggunakan cincin roh sistem hewan? Anak, kamu tidak bisa berbohong. Bos itu Xiao sebelumnya hanyalah seorang anak, mengenai roh pengertiannya masih belum bisa menyeluruh, tetapi Masi Unuo ini yang telah bekerja sebagai pelayan di Spirit Hall selama beberapa puluh tahun, mengenai aturan cincin roh dia cukup jelas, sekaligus menjadi sadar akan inti masalahnya. Tang San menggelengkan kepalanya, berkata, kakek Masi Unuo, aku tidak berbohong sama sekali. Mengapa roh sistem tanaman tidak dapat menggunakan cincin roh sistem hewan? Dalam kondisi tertentu, ini dapat dilakukan. Guruku menyebutnya prinsip mimikri roh. Ekspresi Masi Unuo sangat berubah. Boleh aku bertanya, siapa gurumu? Tang San berkata, semua orang memanggilnya Grandmaster. Grandmaster, apakah itu Grandmaster yang pernah menerbitkan roh 10 kompetensi inti yang hebat, dan kemudian diusir dari Spirit Hall? Dia tiba-tiba di kota Nuding?
Mendengar kata-kata Ma Xiunwo, Tang San baru sekarang mengetahui bahwa Grandmaster tiba-tiba datang dari Spirit Hall, untuk sesaat tidak tahu bagaimana dia harus menjawab. Ekspresi Ma Xiunwo tiba-tiba menjadi serius. Tang San, maukah kamu bergabung dengan Spirit Hall? Tang San tercengang sesaat. Kakek Ma Xiunwo, apakah aku belum terdaftar di Spirit Hall? Ma Xiunwo menggelengkan kepalanya, mengatakan, tidak, ini berbeda. Mendaftar di Spirit Hall adalah masalah yang akan dilakukan mayoritas guru roh, sehingga memperoleh tunjangan nasional. Tetapi bergabung dengan Spirit Hall, berarti menjadi guru roh eksklusif Spirit Hall. Budidaya Master Roh juga dilakukan dengan langsung memasuki institusi khusus Spirit Hall. Tang San menggelengkan kepalanya, berkata, itu mungkin tidak mungkin, aku sudah mulai belajar di Akademi Master Roh Primer Nuding. Ma Xiunwo menghela nafas, mengatakan, memang ini adalah langkah terlambat, mengingat Spirit Hall kita tanpa pembenaran tidak dapat memaksa orang menjauh dari akademi. Lupakan saja. Ini semua yang bisa disalahkan pada anak itu, Su Yuntao, seharusnya dia membawamu langsung ke Spirit Hall. Mungkin Grandmaster juga tidak akan menyetujui kamu bergabung dengan Spirit Hall. Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, jangan bicara seperti ini. Jika aku harus datang ke Spirit Hall, mungkin aku tidak bisa mendapatkan cincin roh yang baik. Bagaimana menurutmu, kakek Ma Xiunwo? Ma Xiunwo tercengang sesaat, tersenyum berkata, apa yang kamu katakan itu benar. Nah, survei ulasan kemajuan kamu sudah selesai. Mulai dari sekarang, kamu adalah Tuan Roh terhormat surga Dou Empire. Dapat diterima dengan baik di jajaran Master Roh. Selanjutnya kamu setiap bulan dapat mengandalkan lencana yang dikeluarkan kamu pada suatu saat untuk menggambar uang saku di Spirit Hall. Uang saku guru roh adalah setiap bulan 1 koin roh emas. Ketika kamu mencapai tingkat Grandmaster Roh, tunjangan itu akan menjadi 10 koin semangat emas. Mengenai masalah dengan cincin roh binatang yang digunakan pada roh tumbuhan, aku akan secepatnya melaporkan kepada otoritas yang lebih tinggi. Terima kasih. Ketika Tang San meninggalkan Spirit Hall, di dalam 24 Moonlit Bridge dia sudah memiliki Spirit Hall yang khusus dipalsukan lencana. Lencana itu bundar, di belakang diukir namanya, dan di depan diukir dua duri yang saling berjalin, melambangkan tingkat Master Roh. Bahkan Tang San yang diturunkan dari pandai besi tidak bisa melihat logam apa yang digunakan untuk menempa lencana. Setelah Spirit Hall, Tang San dengan cepat berlari ke arah Akademi Nuding, mengikuti arahan Ma Xiunwo, dan kali ini mengambil jalan pintas, ia dapat mengurangi waktu setidaknya setengah. Ketika suatu saat dia akan mencapai akademi, tiba-tiba, Tang San mendengar suara yang dikenalnya. Langkahnya secara tidak sadar terhenti. Dingdang, dingdang, dingdang. Simbol palu, bangunan besar agak kasar, dari dalam pemukulan berirama terdengar, ini tepatnya bengkel dari melihat keluar. Tingkat bengkel ini jauh lebih besar dari rumah Tang San, karena tidak sedikit pengunjung yang datang dan pergi. Si bengkel, Tang San tidak bisa tidak mengingat kata-kata ayahnya. Tang Hao pernah berkata kepadanya, untuk kemudian membiarkannya mencari pekerjaan di bengkel untuk membayar penghidupannya. Hanya saja, saat ini harus melakukan pekerjaan siswa yang bekerja. Apakah dia masih punya waktu untuk datang ke sini untuk bekerja? Dari tumbuh di sebuah bengkel, tentang pendudukan pandai besi, Tang San dapat dianggap memiliki keterikatan, dengan tajam memandang bengkel itu, kemudian berlari menuju akademi. Agar tubuh Grandmaster cepat pulih, Tang San menggunakan uang yang diberikan Grandmaster kepadanya untuk membeli makanan dari ruang makan dan membawanya kembali, menemani Grandmaster dan makan bersama. Grandmaster sekarang sudah bisa berjalan, dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu menjaganya. Mengirimnya untuk hari ini pertama ke kelas reguler. Terlebih lagi untuk melihat buku yang diberikan Grandmaster kepadanya. Meninggalkan kamar Grandmaster, Tang San kembali ke asrama siswa yang bekerja. Ruang waktu 7 ini tidak lagi sepi, para siswa yang bekerja pada dasarnya semua ada di sana, berbicara tentang sesuatu dengan alis dansa yang menari-nari. Little Sun, kamu kembali. Petik 2. Xiao Wu sedang duduk bersandar di tempat tidur. Tentu saja, punggungnya bersandar pada Tang San dan selimutnya yang sekarang umum. Xiao Wu, bawa aku ke tempat yang harus kita sapu. Aku akan menepati janji aku, mulai hari ini, memberikan tugas menyapu kepada aku. Mematuhi janji adalah dasar perilaku. Tang San kecil ini selama ini melakukannya dengan sangat baik. Xiao Wu meliriknya, berkata, masih menyapu sesuatu, betapa murahnya bagimu, selanjutnya semua tidak perlu disapu. Tang San terkejut,
dan berkata, "Mengapa?" Xiao Wu dengan sedikit berkata, "Apakah kamu pikir aku ini Xiao Wu Jie melakukan sesuatu tanpa alasan?" Rekan Xiao Chen Yu itu mengatur agar orang-orang mengerjakan pekerjaan siswa kami. Setelah itu kita tidak perlu melakukannya, tetapi tetap seperti sebelum mengambil bayarannya. Kamu menghitung banyak kekuatan, kali ini kamu datang murah. Meskipun Tang San berdiri di atas janjinya, dia juga sama sekali bukan orang yang tidak fleksibel. Tertawa, katanya, ini ternyata cukup bagus. Selanjutnya, kamu adalah seluruh Xiao Wu Jie dari Akademi Nuding. Xiao Wu duduk tegak, memeluk lututnya, wajah kecil merah muda memerah dan ingin tahu menatap Tang San, berkata, bagaimana hasilnya dengan penilaian Spirit Hall? Tang San berkata, dilakukan. Aku sekarang sudah menjadi guru roh. Bagian 4 siswa yang bekerja di sekitar mengungkapkan cahaya iri di mata mereka. Tentu saja, itu hanya iri, tidak lebih. Adegan kekuatan Tang San saat ini saat mengalahkan Xiao Chen Yu sangat ternama di benak mereka, terutama Wang Sheng, yang mengaguminya tanpa henti. Mencapai kesimpulan bahwa bahkan setelah mendapatkan cincin roh dia masih mungkin tidak bisa menang. Xiao Wu dengan penuh rasa ingin tahu bertanya, apa gunanya menjadi guru roh? Itu tidak bisa hanya mendapatkan beberapa judul kosong. Tang San terkekeh, mengatakan, masih ada beberapa manfaat, setidaknya di masa depan aku bisa makan beberapa hal baik. Master Roh mendapatkan 1 koin emas roh setiap bulan. 1 koin roh emas. Sebanyak ini. Xiao Wu sekarang juga memahami pentingnya uang, meskipun Xiao Chen Yu sudah mengatakan di masa depan bahwa semua biaya makan siswa bekerja padanya, memiliki uang di tangannya selalu lebih baik daripada orang lain. Sambil berbicara, Xiao Wu melompat dari tempat tidur, dengan bersemangat berlari keluar. Xiao Wu, kemana kamu pergi? Aku akan mendaftar di Spirit Hall, 1 koin emas dapat membeli begitu banyak hal lezat, Maka tidak perlu terburu-buru seperti ini. Bagaimana mungkin aku tidak terburu-buru? Apakah kamu lupa hari ini adalah akhir bulan? Pergi sekarang, termasuk bulan depan, mungkin aku bisa mendapatkan 2 koin semangat emas. Tapi, kamu setidaknya bisa memakai sepatu sebelum pergi. Xiao Wu akhirnya masih pergi dengan semangat ke balai roh. Tang San diam-diam tertawa di dalam hatinya, mungkin kakek Mas Yunwo akan kembali karena kaget. Setelah semua, Xiao Wu akan menjadi Master Roh Pertempuran Roh Binatang Asli. Membandingkan kualifikasi bawaan, ini pasti jauh lebih baik daripada kekuatan roh penuh palsunya. Tidak perlu melakukan pekerjaan siswa yang bekerja lagi, pikiran Tang San segera kembali ke pikiran tentang suara pemukulan yang jelas dan merdu. Tetua Desa Jack pernah berkata, nanti Akademi Guru Roh Menengah akan memiliki bayaran yang tidak sedikit, dia juga harus berdagang untuk banyak hal untuk rumah, dan memiliki banyak cara kecil untuk mendapatkan uang tentu saja akan baik. Dan juga, ini adalah persyaratan ayah. Lebih penting lagi, hanya di Smithy dia akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan persenjataannya. Sebagai hasil dari penempaan panah lengan dengan tangannya sendiri, Tang San menemukan, ketika sebuah senjata tersembunyi sepenuhnya dibuat sendiri secara pribadi, rasa keakraban mengenai senjata tersembunyi akan menjadi semakin kuat. Tang San, aku minta maaf untuk masalah itu hari itu, kamu tidak akan tersinggung lagi. Tepat di tengah perenungan Tang San, Wang Sheng datang ke sisinya, berbicara dengan ekspresi tulus. Melihat Wang Sheng dengan senyum sederhana dan jujur, Tang San menggelengkan kepalanya, berkata dengan sedikit senyum, tersinggung dengan apa, aku sudah lama lupa. Wang Sheng dage, aku harus keluar sebentar, aku mungkin akan kembali di malam hari. Wang Sheng mengangguk, dan berkata, kamu pergi. Benar, selamat telah menjadi guru roh. Tang San berkata dengan sedikit senyum, tidak akan lama, dan kamu juga akan membuat terobosan. Sekali lagi meninggalkan Akademi Nuding, Tang San merasa sedikit lelah. Setelah hari ini kembali dengan Grandmaster, masih tanpa istirahat yang layak, ia juga bertarung dengan kelompok Xiao Chen Yu. Meskipun keterampilan surga misteriusnya sudah memasuki tingkat kedua, perasaan lelah masih muncul. Namun, pergi ke bengkel masih merupakan masalah penting, paling buruk ia hanya akan mulai bekerja besok. Yang paling ditakuti Tang San saat ini, adalah semua orang tidak menerimanya pandai besi kecil ini. Sesampainya di Smith, Tang San langsung masuk ke dalam. Masuk, panas bertiup di wajahnya, setiap bengkel seperti itu, tentu saja, tetapi di rumah Tang San yang bengkel lusuh suhunya jauh lebih rendah daripada di sini. Memasuki, adalah aula yang luas. Di sisi kanan aula tergantung berbagai peralatan besi yang ditempa dengan baik. Di sini bukan hanya peralatan pertanian,
tetapi lebih lanjut semua jenis baju besi dan senjata. Lagi pula, di dunia ini Tuan Roh hanya minoritas kecil. Dan harga senjata secara alami harus jauh lebih tinggi daripada alat pertanian. Melihat senjata-senjata ini, Tang San tidak bisa tidak mengingat pekerjaan yang dia lakukan di kehidupan sebelumnya. Pada saat itu, mekanisme tersembunyi yang dibuat oleh Sekte Tang sebagai jenis senjata tersembunyi dapat dikatakan sebagai pilar pendapatan Sekte Tang. Sekte Tang memiliki banyak aturan, meskipun mereka memperdagangkan mekanisme jenis senjata tersembunyi di luar, mereka juga hanya menjual barang-barang tidak beracun dan beberapa barang biasa. Pengetahuan yang benar-benar rahasia tidak mungkin dihilangkan. Meskipun seperti itu, Tang Sekte memproduksi senjata tersembunyi masih sedikit di Jiangnu. Jika dia di dunia ini juga memulai pabrik pembuatan senjata tersembunyi, pendapatan apa yang bisa didapatnya? Teman kecil, kenapapun kamu datang ke sini, karena membeli barang-barang memanggil orang dewasa keluargamu. Cepat keluar, ini berbahaya. Tepat di tengah-tengah pikiran mendalam Tang San, suara nyaring dan jernih mengganggu perenungannya. Menatap lelaki kekar yang berdada telanjang menatap lurus ke arahnya, kulit berkulit gelap di atas gumpalan otot, tampak sangat solid, di tangannya memegang palu tempa berukuran besar, dahinya benar-benar tertutup oleh keringat. Paman, salam. Aku pikir untuk menanyakan apakah perlu di sini magang. Suara Tang San yang muda, jernih dan merdu. Meskipun bengkel itu sangat bising dengan pemukulan baja dan besi, masih terdengar jelas oleh semua orang. Mayoritas pandai besi berhenti bekerja dengan mengangkat tangan, memandang Tang San mengungkapkan senyum niat yang agak baik. Pandai besi dapat dianggap sebagai panggilan paling rendah hati, semua orang dengan latar belakang miskin, mengandalkan kekuatan fisik dan keahlian untuk makan. Meskipun mereka tampak kasar, mayoritas sangat baik dan jujur. Orang besar yang berbicara sebelum mengukur Tang San naik turun beberapa kali, dan berkata, teman kecil, jangan masuk untuk itu. Cepat pergi. Di sini tidak aman. Apakah gaya berpakaian kamu seperti penampilan pandai besi? Selain itu, tempat kami juga tidak menerima murid sekecil ini. Kamu mungkin tidak dapat menaikkan palu tempa. Haha. Tang San menyadari bahwa ia masih mengenakan seragam sekolahnya yang rapi dan rapi. Ya, bagaimana ia bisa dianggap sebagai pandai besi yang mengenakan ini? Maaf, Paman, aku akan kembali sebentar lagi. Selesai berbicara, dia berbalik dan berlari keluar. Pandai besi itu sangat dekat dengan Akademi Nuding. Ketika Tang San sekali lagi kembali, ia sudah berganti pakaian asli, seluruh tambalan besar yang menutupi tambalan kecil, gaya pakaian ini, bahkan jika makan ratusan makanan tidak perlu untuk membuat di atas memasuki, Tang San tidak mencari orang lain, lagi mencari paman sebelumnya. Paman, apakah kamu melihat bahwa aku suka ini dapat dianggap sebagai magang? Orang besar itu memandang Tang San dengan mengenakan 100 jahitan, dan langsung terpana sesaat. Teman kecil, kamu tidak mengolok-olokku, kan? Tang San dengan jujur berkata, tentu saja tidak. Paman, seperti ini. Aku seorang mahasiswa yang bekerja di Akademi Nuding, setiap hari aku memiliki waktu luang di sore hari. Ayah aku adalah seorang pandai besi desa. Dari kecil aku belajar menempa dengan ayah, dan berpikir untuk datang kepada kamu di sini untuk mendapatkan makanan aku. Bagian 5 mendengar kata-kata Tang San, ekspresi lelaki besar itu segera melunak. Mereka semua berasal dari keluarga miskin, jadi di dalam hati mereka segera merasa simpati, apalagi, anak ini masih bersekolah di Akademi Nuding. Orang besar itu hanya berkata, sangat baik. Jika kamu ingin datang, maka datanglah. Ada beberapa pekerjaan aneh yang harus dilakukan bagi kami, kamu selalu dapat membawa teh dan membagikan air. Namun, upah tidak akan terlalu tinggi, tetapi makanan dapat dijamin. Bagaimana dengan itu? Tidak apa-apa, tidak masalah. Tang San bersuka cita, dan buru-buru menjawab. Semua pandai besi semuanya tersenyum ramah kepada Tang San, lelaki besar itu menatap tajam ke arah gerombolan itu, mengatakan, apa yang kamu lihat, kamu tidak perlu bekerja. Cepatlah, malam ini aku akan mengundang semua orang untuk minum bir. Petik 2. Mendengar kata-kata orang besar itu, antusiasme pandai besi segera meningkat pesat, masing-masing dan setiap orang mengayunkan palu mereka dan melanjutkan pekerjaan mereka. Orang besar itu mengangkat palu tempa di tangannya, menempa besi kasar di depannya, berkata kepada Tang San, aku memanggil si San, si dari batu, kamu bisa memanggilku Paman San. Pandai besi ini adalah warisan aku. Selanjutnya kamu datang untuk bekerja untuk aku di sini. Aku akan menjamin makan siang dan makan malam setiap hari, dan memberi kamu 10 koin roh tembaga, itu juga koin roh perak.
Jika kamu efisien, aku akan memberi kamu sedikit lebih banyak. Oh, benar juga, siapa namamu? Paman San, aku memanggil Tang San. Tang San, haha, bagus, kedua nama kita punya, San, sepertinya ini sudah ditakdirkan. Dari desa mana kamu berasal? Tang San berkata, aku dari desa Roh Kudus. Si San berkata, kamu tadi bilang kamu belajar menempa dengan ayahmu sejak kecil. Kamu sekecil ini, apa yang bisa diajarkan ayahmu padamu? Tang San berkata, tentu saja menempa. Paman San, kamu tidak boleh melihat aku kecil, tapi aku punya kekuatan, menempa besi kasar tidak masalah. Si San tertawa keras, saudaraku, asisten kecil kami yang baru berkata ia juga bisa memalsukan. Kamu percaya itu? Pandai besi segera tertawa terbahak-bahak. Tang San terlihat seperti berusia 6 atau 7 tahun, ini bahkan setelah mendapatkan cincin roh pertama ketika perawakannya tumbuh agak. Dari melihat penampilan luarnya, siapa yang bisa percaya dia bisa memalsukan? Dipandang rendah oleh orang-orang, selalu merasa buruk, Tang San berkata, Paman San, aku benar-benar bisa memalsukan, jika kamu tidak percaya, kamu biarkan aku mencobanya. Si San menghentikan pekerjaannya, bersandar pada palu tempa di tanah, seperti ini kalau begitu, jika kamu bisa mengambil palu, aku akan percaya kamu. Saat dia berbicara, dia menyerahkan gagang palu ke Tang San. Karena kepala palu itu bersentuhan dengan tanah, dia tidak takut Tang San tidak akan bisa menahannya dan dihancurkan. Paman San, kamu membersihkan sepotong besi kasar ini. Aku akan membantu kamu mencapainya dengan baik. Tang San mengambil gagang palu tempa dari si San. Dengan kekuatan luar biasa yang dimiliki si San, palu penempaan yang ia gunakan jelas lebih besar dibandingkan dengan orang lain. Dibandingkan dengan tinggi Tang San, itu lebih tinggi setengah Chi atau lebih. Saat ini, dia kembali menjadi fokus seluruh bengkel, pandai besi yang mengawasinya semua tampak memiliki ekspresi tertawa. Tapi, mereka dengan cepat berhenti tersenyum, karena, Tang San sudah mengangkat palu tempa itu, dan juga dengan lancar mengangkatnya di hadapannya. Dibandingkan dengan palu tempa biasa, beratnya 30% lebih banyak, Tang San dinilai sebagai palu tempa yang terlepas dari tanah. Meskipun agak berat, mengingat dia sebelum dia mendapatkan cincin roh, dia masih bisa menggunakannya dengan susah payah, apalagi sekarang. Melihat Tang San perlahan mengangkat palu tempa, si San juga menatap dengan mata terbelalak, terengah-engah kagum, kekuatan yang bagus, layak untuk putra seorang pandai besi. Tang San dengan mata cemerlang menatap lekat-lekat pada pikairan di tungku, menghela nafas dengan keras, dan dengan keras mengayunkan palu tempa si San. Hei, Soul mencengkeram tanah dengan kuat, kaki bagian bawah tiba-tiba menghasilkan kekuatan lewat, tubuh Tang San setengah berputar, dan palu tempa besar berayun sepenuhnya miring, sangat mencolok pada potongan besi kasar itu. Suara dentang yang hebat, sudah membuat ekspresi tersenyum pandai besi menjadi terpana. Segera mengikuti, sejalan dengan rebound palu besi, Tang San dengan cepat berbelok, palu besi di tangannya sekali lagi berayun, sekali lagi membuat suara keras, palu besi dibandingkan sebelum jatuh lebih berat pada besi babi panas merah. Paman San, aku akan menyusahkanmu untuk membantuku menggambar belo. Suhu tidak cukup. Tang San berkata dengan cepat, pukulan ketiganya lagi sudah berayun. Kali ini, kekuatan palu tempa bahkan lebih ganas, membawa suara angin wuwu. Si San masih pandai besi tua, dan secara alami memahami konsekuensi dari suhu yang tidak mencukupi, dan buru-buru berjongkok ke satu sisi, menarik belo. Adegan berikut membuat kesan seumur hidup pada pandai besi yang hadir. Palu tempa yang berat itu tampaknya hidup di tangan Tang San, itu menarik satu demi satu lingkaran di udara, dipenuhi dengan ritme, mengalahkan suara seperti badai dahsyat yang beraksi di dalam bengkel. Tidak ada yang memperhatikan keduanya Tang San dan yang sudah menjadi putih bersinar seperti giok. Diiringi suara dentang, bongkahan besi kasar itu terus berdenyut di bawah palu tempa. Si San di satu sisi menggambar belo dengan kekuatan penuh, di satu sisi menatap tajam ke arah Tang San yang mengayunkan palu, ekspresinya sudah sangat terkejut. Para pandai besi lainnya tahu bahwa palu si San sangat berat, dan secara alami mengetahui kesulitan dari terus-menerus memukul. Terutama menjadi seperti Tang San jenis palu berat ini, itu bahkan lebih sulit secara ekstrim. Dentang. Ketukan terakhir selesai, Tang San membawa palu tempa ke tempat semula setelah memutar dua lingkaran, menyebarkan momentum palu. Kepala palu besar itu mengarah ke bawah, sekali lagi jatuh ke tanah, menyebabkan hati pandai besi dan pandai besi itu secara bersamaan terkejut. 27 pukulan,
27 ketukan terus-menerus, sebelum Sisan menempa potongan pik iron itu tidak mengubah penampilannya sedikitpun, tetapi sekarang direduksi menjadi lingkaran. Tang San melakukan ini, Sisan tahu dia juga bisa melakukannya sendiri, tapi menghabiskan waktu seharian penuh. Orang harus tahu, Sisan secara resmi telah menjadi pandai besi selama 15 tahun. Melihat Tang San yang sedikit terengah-engah dan dahi tampak berkeringat, Sisan tergagap, itu tidak mungkin metode palu angin pemecah gangguan. Di antara seni tempa kontinu yang paling kuat. Metode palu angin pemecah gangguan? Apa itu? Tang San berkata dengan tidak yakin. Pipi Sisan sudah memerah karena kegembiraan. Apa yang disebut metode palu angin pemecah gangguan, adalah sejenis metode penempaan pemukulan terus-menerus, meningkatkan kekuatan, yang mampu mengeluarkan kekuatan fisik pandai besi secara sempurna. Dikatakan bahwa para pandai besi yang paling hebat dapat terus mengayun 81 kali, secara langsung membuat sepotong besi kasar menjadi penampilan yang mereka inginkan. Yang terpenting, metode palu angin pemecah gangguan adalah teknik paling ampuh untuk menghilangkan kotoran dalam logam. Aku masih mengira itu hilang sejak lama, aku tidak menyangka melihatnya hari ini di tangan kamu. Petik 2.